Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Adik-adik, mudah-mudahan keadaan pada hari ini dan seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik adik-adik semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, akidah akhlak. Kita sudah masuk nih ke bab 6, pelajaran 6. Yuk, silakan bisa dibuka bukunya di bab 6, di pelajaran 6, keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yuk kita baca doa dahulu sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yuk, doaan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Baik adik-adik semua, sudah dibuka bukunya? PAI kelas 1 Akidah Akhlak pelajaran 6 ya. Kita sudah masuk ke pelajaran 6 tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, fokus yuk pada pembelajaran hari ini. Siapa yang hafal? Parul mau tanya nih, siapa yang hafal 25 nabi yang wajib kita ketahui? Sekali lagi ya, siapa yang hafal 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui? Yuk, angkat tangannya. Oke ya. Alhamdulillah ya, sepertinya kalian sudah hafal ya. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semua. Ya, kita akan belajar apanya sih, Pak? Kita akan mencontoh keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, halaman 57 ada nih. Pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir dan nabi bagi umat Islam. Beliau menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kita patut mencontoh keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja sih yang harus kita contoh dari sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu terkenal dengan sifat jujurnya. Siapa yang suka jujur di rumah? Yuk. Siapa yang suka berbohong? Nah, yuk sama-sama kita jujur agar kita mampu meneladani salah satu sifat Nabi yang baik ini, yaitu sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kejujurannya dalam perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Karena kejujurannya ya, Nabi diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Dalam perkataan, dalam perbuatan Nabi selalu jujur. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya. Mulai dari ketika beliau ikut berdagang sampai menjadi pemimpin umat Islam. Nah, Nabi itu dari kecil sudah jujur loh. Nabi itu dari kecil sudah jujur sampai dewasa terus jujur, ya. Bahkan sampai ketika beliau berdagang, sampai beliau menjadi pemimpin umat Islam, beliau tetap jujur. Ini harus kita teladani loh. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, jujur dengan siapapun. Oke? Siap adik-adik ya? Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam menjalankan pekerjaan dan perintah yang diberikan kepadanya.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua untuk selalu bersikap jujur. Nabi Muhammad SAW menjadi uswatun hasanah. Sekali lagi, Nabi menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi kita semua. Ya. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa meneladani sikap jujur yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Karena sikap jujur itu akan membawa banyak manfaat. Ya, manfaat sifat jujur ada apa aja Pak Arul? Yang pertama, manfaat kalau kita jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang ingin disayang oleh Allah? Kalau mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan sikap jujur. Tanamkan sifat jujur dari kecil, baik perkataan maupun perbuatan. Lalu manfaat yang kedua apa? Akan disenangi oleh orang tua dan juga guru. Dan pastinya kalian akan memiliki banyak teman. Kalau kita jujur, ya. Kita akan disenangi oleh orang tua pasti, oleh guru apalagi. Dan yang paling penting kita pasti akan punya banyak teman. Nah, siapa yang mau punya banyak teman? Tanamkan sifat jujur, oke? Sekali lagi, siapa yang mau punya banyak teman? Tanamkan sifat jujur. Yang ketiga, berkata dan berbuat jujur akan membawa keuntungan. Nih manfaat yang ketiga nih, kalau jujur kita bakal untung loh. Berbeda kalau bohong, pasti banyak ruginya. Ya, tadi kalau jujur untungnya banyak, disayang Allah, disayang orang tua, disayang guru, punya banyak teman. Tapi kalau kita berbohong, coba teman juga tidak ada yang mau berteman dengan kita kalau kita suka bohong. Makanya dari sekarang mari kita tinggalkan sikap atau sifat bohong. Mari kita jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, ini salah satu sifat Nabi yang jujur, yang perlu kita teladani, yaitu jujur. Karena kejujuran beliau mendapat gelar Al-Amin, yang terpercaya. Pasti dipercaya, kalau orang jujur pasti dipercaya. Yuk, kita teladani sifat Nabi yang satu ini, yaitu jujur. Pak Arul, selain jujur, apalagi sih sifat Nabi yang perlu kita teladani? Begini, banyak sekali sifat-sifat Nabi yang baik-baik yang harus kita teladani. Nah, salah satu contohnya selain jujur adalah sifat amanah. Sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Amanah itu apa, Pak Arul? Amanah itu yang dapat dipercaya. Ya, amanah itu dapat dipercaya. Ya, contoh kamu minjem sama teman kamu minjemin, nah berarti teman kamu percaya sama kamu. Kamu tidak akan merusaknya, kamu tidak akan menghilangkannya, dan nanti kamu akan mengembalikannya karena kamu sifatnya minjam. Berarti teman kamu sudah percaya. Nah, Nabi Muhammad ini punya sifat yang amanah, ya, punya sifat yang dipercaya. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW memiliki sifat khianat. Ada amanah, ada khianat. Amanah dipercaya, khianat itu tidak dipercaya. Dia ingkar janji, gitu. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diembannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan wewenangnya sebagai nabi dan rasul atau sebagai pemimpin bangsa Arab untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Namun, yang dilakukan beliau semata untuk kepentingan Islam dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Pak Arul? Nah, contohnya bisa kita lihat di layar ini. Salah satu contoh sikap amanah Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau ditawari kerajaan harta dan wanita oleh kaum kafir Quraisy agar meninggalkan tugas menyiarkan agama Islam. Dengan tegas, dengan lantang, Nabi Muhammad SAW pun menolak dan menjawab dengan tegas kepada pamannya, "Demi Allah, wahai paman," ini kata Nabi nih. Ketika Nabi ditawari oleh pamannya, itu penawaran harta. Siapa yang tidak mau harta? Punya uang banyak, ya.
terus juga ditawari oleh wanita, oleh kaum kafir Quraisy waktu itu. Nabi pun menjawab dengan lantang dan tegas kepada pamannya. Demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur karenanya. Saking tegasnya, saking amanahnya Nabi dengan Islam, dengan kepercayaan yang Allah berikan kepada Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Ya, meskipun kaum kafir Quraisy mengancam membunuh Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak gentar dan tetap menjalankan amanah yang diembannya sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai seorang Muslim, kita harus bisa meneladani sikap amanah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sikap amanah akan membawa banyak manfaat. Ya, pokoknya sikap-sikap yang baik itu pasti punya manfaat. Tadi jujur ada 3 manfaatnya. Nah, ini juga amanah ada 3 manfaatnya. Yang pertama, akan disayang oleh Allah. Pasti. Siapa yang tidak mau disayang oleh Allah? Siapa yang mau surganya Allah? Nah, yang kedua, mendapatkan percayaan dari orang lain. Pasti ya. Ya. Kalau kita amanah, orang lain tuh bakal selalu percaya sama kita. Ya, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang berwibawa di mata orang. Bawaannya wibawa terus, ya. Kelihatannya ini orang ini baik, dapat dipercaya, ya, selalu jujur. Nah, itu ya. Jadi pokoknya selalulah kita dalam setiap hari selalu berbuat baik, berkata jujur, dan juga selalu amanah. Ya, itu adalah salah satu contoh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW yang harus kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, paham sampai sini sayang ya? Ya, nanti bisa dibaca kembali buku-bukunya. Pokoknya semuanya kita harus melihat sikap dan sifat Rasulullah SAW agar kita bisa praktekkan sehari-hari. Ya, yang paling penting kita harus jujur dan juga amanah. Ya, begitu. Ya udah, nanti kalian bisa baca halaman 64 ini. Ada kisah berhikmah dari Alfia. Ya, dari Alfia anak yang jujur. Kalian bisa baca di sini, pasti ada kisah yang bagus yang bisa kita tiru. Ya, bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, cukup sekian adik-adik semua ya. Nanti akan ada tugas dari guru kalian, nanti bisa diperhatikan kembali, bisa dibaca kembali. Kalau sudah paham, silakan bisa dikerjakan tugasnya. Baik adik-adik semua, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan terakhir dari Pak Aru, tetap selalu belajar, tetap selalu berdoa, tetap selalu menjadi orang baik. Ya, walau dimanapun, kita harus tetap menjadi orang baik. Ya. Dan yang paling penting untuk saat ini, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Ya. Baik, sekian dari Pak Arul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.